Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran yang mengangkat kisah menarik tentang salah satu fenomena sosial budaya yang khas dari Aceh. Aceh, daerah yang dikenal dengan sejarah panjang dan keislaman yang kuat, menyimpan beragam cerita, termasuk tentang apa yang disebut sebagai Aceh Pungo atau Aceh Gila. Sebuah istilah yang terdengar kontroversial, namun syarat makna dan pelajaran. Sebagai serambi Mekah, Aceh memiliki identitas budaya yang sangat kuat. Namun, di balik keberagaman itu, muncul istilah Pungo, yang dalam bahasa Aceh berarti gila. Apa sebenarnya makna di balik istilah ini? Dan bagaimana konsep ini berkembang menjadi bagian dari wacana sosial yang lebih luas? Pungo sebenarnya adalah istilah yang menggambarkan ketidakwajaran dalam pola pikir atau perilaku seseorang. Namun, dalam konteks budaya Aceh, maknanya seringkali lebih kompleks. Aceh Pungo tidak selalu bermakna negatif. Ada unsur satire, kritik sosial, hingga bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Jika kita menengok sejarah, Aceh Pungo muncul sebagai respons terhadap berbagai tekanan sosial dan politik yang dialami masyarakat. Dari zaman kolonial hingga era modern, istilah ini digunakan untuk menggambarkan bentuk kegilaan yang berbeda. Pada masa kolonial Belanda, Aceh dikenal sebagai wilayah yang sulit ditaklukkan. Perlawanan gerilya masyarakat Aceh dianggap gila oleh penjajah. Namun, bagi masyarakat setempat, itu adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Tidak hanya dalam konteks perang, Aceh Pungo juga muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, individu yang menantang norma atau aturan yang dianggap tidak adil sering disebut Pungo. Di era modern, istilah Aceh Pungo mengalami pergeseran makna. Ia tidak lagi hanya merujuk pada perlawanan, tetapi juga digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial yang unik, seperti kritik terhadap pemerintah, perilaku nyeleneh, atau bahkan seni dan kreativitas. Kadang, kita bilang orang yang terlalu jujur itu Pungo. Misalnya, ada orang yang membongkar korupsi meskipun risikonya besar. Dalam budaya Aceh, ini sering dilihat sebagai keberanian yang luar biasa, walaupun oleh sebagian orang dianggap gila. Kegilaan yang dimaksud di sini lebih mengarah pada keberanian untuk melawan arus meskipun konsekuensinya besar. Fenomena ini bisa menjadi refleksi penting bagi kita semua. Dalam perjalanan sejarahnya, Aceh menghadapi banyak tantangan, dari konflik berkepanjangan hingga bencana tsunami yang meluluhlantakkan sebagian besar wilayahnya. Namun, di balik semua itu, masyarakat Aceh menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Mungkin inilah esensi dari Aceh Pungo, keberanian, keteguhan, dan kemampuan untuk bangkit meskipun dunia menganggap itu sebagai sesuatu yang mustahil. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kegilaan yang terarah, atau dalam istilah lain, keberanian tanpa batas, bisa menjadi kunci untuk menghadapi tantangan hidup. Tentu, istilah Aceh Pungo tidak lepas dari kritik. Beberapa orang berpendapat bahwa penggunaan istilah ini justru menstigmatisasi individu tertentu. Sebaliknya, ada pula yang menganggap istilah ini sebagai bentuk penghormatan terhadap individu yang berani mengambil jalan berbeda. Kita harus bijak dalam memahami istilah ini. Jangan sampai penggunaan kata Pungo mengarah pada penghinaan atau pelecehan terhadap individu. Sebaliknya, mari kita gunakan istilah ini untuk mengenali keberanian dan kreativitas yang membawa manfaat. Bagi pendidik, kisah Aceh Pungo bisa menjadi bahan ajar yang menarik. Ia tidak hanya menceritakan sejarah, tetapi juga nilai-nilai penting seperti keberanian, keteguhan, dan pentingnya berpikir kritis. Dengan memahami fenomena ini, siswa dapat belajar untuk berpikir out of the box, sekaligus memahami pentingnya menghormati keberagaman pola pikir.
Aceh Pungo bukan sekadar cerita tentang kegilaan. Ia adalah kisah tentang keberanian, perlawanan, dan kreativitas dalam menghadapi tantangan hidup. Sebuah pelajaran yang relevan tidak hanya bagi masyarakat Aceh, tetapi juga bagi kita semua. Dari Aceh, kita belajar bahwa menjadi gila dalam arti positif seringkali adalah langkah pertama menuju perubahan besar. Jadi, mari kita ambil pelajaran dari kisah ini untuk membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini untuk menyebarkan pengetahuan.